Pada video kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka Aceh Culuk selambang keraton, mulai dari sandangannya khas Sumenep, handle-nya tumenggungan, kemudian warangkanya daunan Sumenep. Keris pusaka ini memiliki dapur tilam upi dengan bentuk bilah yang hanya memiliki ricikan pijetan tapi dangkal ya, kemudian tikar alis juga yang tertutup oleh ornamen kinatah emas pada sor-soran bilah ya. Di situ terdapat lambang keraton Sumenep. Kemudian bagian gandeknya juga terdapat ornamen kinatah seperti panji wilis ya. Kemudian juga pada bagian gonjo juga terdapat ornamen kinatah juga, dedaunan ya, seperti daun, untayan daun baik di sebelah kanan kiri gonjo dan juga bagian bawah gonjo. Keris pusaka ini memiliki panjang bilah 39 cm dengan bangun khas Sumenep, garap keraton. Kemudian yang perlu diingat bagi pemirsa pencinta Tosan Aji, keris pusaka Aceh Culuk ya bahasa Maduranya, atau punya julukan lambang keraton ini. Kenapa dinamakan lambang keraton? Karena pada keris ini ada ornamen kinatah yang merupakan lambang keraton Sumenep. Lambang ini digunakan di Sumenep pada saat pemerintahan Sultan Abdurrahman dan penerusnya, yaitu Sultan Abdurrahman memerintah Sumenep pada tahun 1811 Masehi sampai beliau meninggal 1854 Masehi. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh anak cucunya sampai yang terakhir, yaitu Prabu Winoto 1929. Namun lambang keraton ini tetap digunakan walaupun Sumenep misalnya saja di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda dan juga pemerintahan Jepang. Sampai terakhir lambang keraton ini digunakan di Sumenep pada tahun 1965. Kemudian melalui sidang paripurna DPR GR pada saat itu diputuskan sekitar bulan berapa saya lupa itu ya, tapi pada tahun yang sama 1965, maka lambang Kadipaten Sumenep yang sekarang Kabupaten Sumenep itu menjadi hanya kuda terbang saja. Dan sejak itu 1965 sampai hari ini lambangnya hanya kuda terbang yang terkenal dengan Kabupaten Sumekar. Jadi keris pusaka ini bagi kami keturunannya merupakan keris peninggalan sejarah. Karena apa? Pada keris pusaka ini terdapat kinatah yang menunjukkan satu masa di mana Sumenep mencapai puncak kejayaan. Jadi beliau Sultan Abdurrahman memerintah di Sumenep itu meneruskan pemerintahan ayahandanya yang pada masa kecilnya bernama Raden Asiruddin, atau gelarnya setelah menjadi Adipati Sumenep yaitu Panembahan Somolo atau Notokusumo I. Jadi ayahanda beliau itu memerintah dari tahun 1100
762 Masehi sampai dengan 1811 Masehi. Jadi sekitar 49 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman 1811 Masehi sampai 1854 Masehi. Jadi ayahandanya memerintah sekitar 49 tahun. Kemudian Sultan Abdurrahman sendiri memerintah sekitar dari sekitar 43 tahun. Jadi dua generasi inilah Sumeneb mencapai puncak kejayaan. Generasi berikutnya yaitu misalnya Penembahan Muhammad Saleh atau Notokusumo III, setelah itu digantikan oleh Pangeran Paku Nataningrat, Pratamingkusumo, dan Prabu Winoto, melanjutkan kejayaan dari para leluhurnya di Sumeneb. Itu sekilas mengenai peninggalan keris pusaka Seaceh Culuk, selambang keraton yang memiliki dapur tilam upih dengan panjang bilah 39 cm. Dan kalau kita amati, pamornya adalah perpaduan antara bendoskodo dan melati tumpuk. Kalau kita amati dari bentuk wujudnya yang tidak runcing, maka keris pusaka ini dari awal diciptakan dengan doa dan harapan, bukan untuk sebagai senjata perang, tetapi sekep, ya. Jadi ada bentuk keleluasan, kelembutan, ya, kemudian kerejekian dan kebangkatan serta keselamatan yang tertanam pada doa yang diciptakan Empu untuk pemimpin Sumeneb pada masa itu. Kami bersyukur masih mampu merawat keris pusaka ini sampai hari ini. Monggo diamati pemirsa, bagi para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada. Demikian ulasan kami pada mau menginjak hari kedua Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga para pecinta Tosan Aji dimanapun saja berada tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap menjaga kerukunan, dan ikut juga menjaga kelestarian budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.